datang dalam channel Kudaring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kita kali ini bertemu dalam kelas komunikasi politik. Ya, pada sesi ini saya akan membincangkan tentang marketing politik atau pemasaran politik. Apa sih bedanya marketing politik dengan bisnis marketing pada umumnya, dan seberapa penting ini marketing politik bagi dunia politik atau bagi para aktor politik maupun partai politik. Baik, seperti biasa sebelum lebih lanjut saya ingatkan kembali, silakan subscribe bagi yang belum subscribe channel Kuda Daring, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video Kuda Daring, dan silakan di-share jika konten ini dianggap. Oke, baik, kita mulai perbincangan kita tentang marketing politik. Oke, marketing politik pada dasarnya adalah bukan sebuah konsep baru, ini adalah sebuah adaptasi dari konsep atau teori bisnis, pemasaran bisnis pada umumnya gitu. Jadi marketing politik iya mirip-mirip ke konsep dasarnya, cuma yang membedakan adalah produk yang dipasarkan adalah produk yang intangible, artinya bukan yang nyata. Beda dengan produk bisnis yang tangible, umpamanya yang dipasarkan adalah sepatu, fashion, televisi dan sebagainya. Nah, pada komunikasi politik yang dipasarkan adalah ide-ide sosial, ide-ide politik menyangkut pembangunan, menyangkut aplikasi kebijakan bagi stakeholder, orang yang nanti pada akhirnya memenangkan pertarungan dalam kontestasi politik, dalam hal ini adalah pemilu dan pilkada maupun pilpres gitu. Ya, pemasaran politik didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang memiliki tentu saja pendekatan yang sangat khas, karena dalam dunia politik ada keanekaragaman individu, organisasi berkait dengan prosedur, pelibatan analisis, pengembangan, strategi manajemen dan sebagainya yang dilakukan oleh tentu saja oleh kandidat, partai politik, kelompok-kelompok lobby, kelompok-kelompok pressure group dan sebagainya. Tujuannya tentu saja untuk mengarahkan opini publik, ya, membentuk opini publik untuk kepentingan si kandidat atau partai politik tertentu. Jadi kalau Locke and Harris bilang bahwa ini studi tentang bagaimana melakukan perubahan antara entitas politik dengan lingkungannya, ya. Bagaimana kemudian Newman juga mengatakan ini adalah sebuah adaptasi aplikasi dari prinsip-prinsip marketing, prosedur-prosedurnya di dalam kampanye politik yang secara individu dan organisasi sangat beraneka ragam. Oke, ada karakteristik khusus dalam dunia politik menyangkut produk politik yang berbeda. Jadi pemasaran politik atau marketing politik memiliki tanggung jawab moral dan etis, yang membedakan dengan pemasaran bisnis pada umumnya. Bukan berarti ketika melakukan pemasaran bisnis atau bisnis marketing boleh melakukan penipuan dan sebagainya. Bisnis marketing juga punya etik, punya nilai moral tersendiri. Tapi pemasaran politik memiliki tanggung jawab moral dan etis yang lebih, karena ini berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak selama kurun waktu 5 tahun ke depan gitu. Kalau ini berkaitan dengan kontestasi politik seperti pemilu maupun pilkada. Jadi pemasaran politik pada dasarnya menurut Liz Marshman, yang pertama adalah memastikan relasi yang efektif antara warga dengan pemerintah atau warga dengan partai. Nah, ini relasi yang efektif ini tentunya harus dijembatani oleh saluran komunikasi yang juga sehat gitu antara stakeholder, pemerintah maupun partai dengan konstituennya. Kita juga sering melihat atau
pada praktiknya kemudian adalah warga negara konstituen itu hanya dianggap sebagai sebuah apa ya, kuantiti yang terkait dengan jumlah nanti pada perhitungan suara. Nah, bagaimana warga kemudian tidak hanya menjadi sebuah komoditi yang laku ketika mendekati proses pemilu. Nah, ini penting bahwa memastikan relasi yang efektif adalah melalui media komunikasi politik. Nah, ini bagian dari karakteristik pemasaran politik itu sendiri. Kemudian menyalurkan aspirasi warga, ya, agar bisa didengar, ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan atau kebijakan. Dalam hal ini pemerintah, stakeholder lainnya seperti ya bupati, wali kota, dan kepala daerah tingkat 1 seperti gubernur. Jadi biasanya ketika proses pemasaran politik dilakukan, para politisi atau para kandidat akan menyerap aspirasi dari konstituennya terkait kebijakan apa yang akan diimplementasikan nanti ketika mereka menduduki posisi-posisi tertentu di dalam pemerintahan misalnya. Kemudian bagaimana pemasaran politik juga memfasilitasi sosial politik, mobilisasi gitu, mengajak keterlibatan warga dalam sistem pemilu, gitu, meningkatkan dukungan, meningkatkan kecerdasan atau kesadaran berpolitik warga negara sehingga warga tidak dikomodifikasi hanya sebagai bilangan yang dibutuhkan hanya untuk perhitungan di bilik suara gitu. Ya, kemudian pemasaran politik juga memberikan informasi atau membantu warga agar bisa memilih kandidatnya atau kebijakan yang terbaik dalam proses pemilihan yang bersih dan transparan, yang jurdil dan jurdil, saya lupa jurdil dan apa nih, pokoknya yang bersih dan transparan gitu. Luber dan jurdil ya. Kalau dulu kan era-era Orde Baru cuma luber, sekarang ada jujur dan adil gitu. Karena luber belum tentu jujur dan adil ya, gitu. Oke, kita lihat skemanya seperti ini kira-kira dari Severer, bisnis marketing, ya, bagaimana seller ya mengkomunikasikan produknya kepada pembeli gitu kan. Kemudian pembeli memberikan uang ya sebagai bentuk pembelian. Kemudian juga si pembeli atau buyer juga bisa memberikan informasi, feedback gitu tentang review tentang produknya dan sebagainya. Nah, pada marketing politik atau political marketing ini yang dipasarkan adalah janji dari kandidat kepada voter, kepada calon pemilih, ya, janji dan favor. Ini sesuatu yang kemudian ini yang disebut tangible tadi. Beda yang komunikasi bisnis adalah sebuah produk yang nyata, ini yang tangible. Jadi ini yang dipasarkan adalah ide-ide. Jadi ide-ide sosial, janji tentang kebijakan dan sebagainya. Kemudian voters akan memberikan vote-nya, apakah menerima atau cocok dengan janji tersebut atau tidak. Kalau buyer tadi kan bentuknya uang, kalau ini bentuknya vote, suara. Tentu saja ada feedback yang diberikan oleh voter seperti halnya buyer tadi kepada seller. Dalam hal ini kalau voter berarti pada kandidat. Oke. Pada political marketing atau pemasaran politik, concernnya adalah bagaimana
kandidat atau partai mengidentifikasikan dan merespon apa yang diinginkan oleh si voter, oleh warga, untuk kemudian didesain gitu kan, diproduksi atau membuat sebuah kerangka kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan para pemilih tersebut. Ya, jadi concernnya adalah mengidentifikasi atau merespon keinginan warga, sehingga aplikasi dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebenarnya solusi bagi warga yang memberikan dukungan gitu secara keseluruhan. Ya harusnya kan pemerintah memang seperti itu gitu kan, mensejahterakan masyarakatnya dan sebagainya, itu menjadi tujuan, bukan berarti sebaliknya menjadikan warga hanya sebagai komoditas gitu. Sehingga jika concernnya kemudian adalah soal bagaimana mengidentifikasi keinginan dari warga atau aspirasi warga, pemasaran politik oleh karenanya tidak hanya bicara mengenai iklan atau public relation, tapi lebih dari itu. Ya, pemasaran politik juga membutuhkan analisis atau riset, ya, riset yang sangat akurat, data yang banyak untuk menghasilkan sebuah konklusi, sehingga kandidat atau partai politik bisa mendesain produknya gitu sebelum disebar kepada pasar atau voters. Umpamanya tentang kandidat gitu kan, sekarang lagi mulai rame nih ngelus kandidat capres gitu. Nah, political marketing gitu harus punya data bagaimana sih ini aspirasi publik terhadap calon pemimpin yang diinginkannya, sehingga karakteristik itu kemudian bisa dicari pada kandidat-kandidat atau stok kader yang dia punya. Kalaupun tidak ada, berarti kan harus mendesain sedemikian rupa produk tersebut untuk menyesuaikan dengan aspirasi dari si voter atau pasar. Eranya 2000 berapa ketika Pak Jokowi muncul di Jakarta gitu kan. Kemudian kan Pak Jokowi itu menjadi role model bagi proses politik, kontestasi politik di pilkada di beberapa daerah, sehingga banyak kemudian para calon kandidat adopsi gaya kepemimpinan beliau, gaya kampanye beliau, bahkan sampai seragam dari kampanyenya yang kotak-kotak itu kan diadopsi di beberapa tempat di daerah gitu. Meskipun juga nggak banyak yang menang juga gitu, nggak semuanya menang juga gitu kan. Nah, riset atau untuk menghasilkan data itu menjadi penting di era digital ini, karena data itu menjadi modal pokok gitu. Data itu sumber minyak baru, punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Siapa memiliki data yang banyak, yang akurat, dialah yang akan memegang kekuasaan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini bedanya gitu kan, pemasaran bisnis dan pemasaran politik. Yang bisnis produknya tangible yaitu nyata gitu kan, kalau ini kan produknya intangible, tadi berupa ide dan sebagainya. Kemudian pemasaran bisnis relatif kurang punya nilai simbolik, berbeda dengan pemasaran politik. Banyak menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan dari kepentingan atau bahkan ideologi tertentu, ya kan? Dalam pemasaran politik, simbol-simbol agama banyak sekali digunakan untuk meraih dukungan maupun simpati, atau bahkan tentunya ujungnya adalah suara gitu kan. Pada pemasaran bisnis buyer atau pembeli bisa memilih beberapa produk yang dianggap baik. Sedangkan pada pemasaran politik, voter hanya bisa memilih satu produk gitu, sekaligus menghindari produk lainnya. Kalau kita memilih satu partai, ya udah partai lainnya kita nggak bisa coblos. Kalau coblos dua-duanya nggak sah. Jadi suara kita nggak bisa dihitung. Begitupun ketika kita memilih seorang kandidat, ya udah satu gitu.
Oke, ya yang bisnis jangka pendek, yang politik jangka panjang. Nah, ada apa namanya? Ada pola pemasaran dalam political marketing yang terkait dengan kandidat. Ada tiga model. Yang pertama product oriented, yang kedua self oriented, dan yang ketiga adalah market oriented. Nah, pada product oriented ini biasanya dilakukan oleh partai politik yang mapan, punya suara yang besar, yang sudah berkuasa. Katakanlah di Indonesia saat ini PDIP gitu, PDI Perjuangan. Product oriented ini artinya bahwa si partai politik yakin dengan kandidat yang dia punya gitu. Dia tinggal apa namanya? Melempar ke pasar pasti dia yang meyakini pasar pasti akan menyukainya. Karena dia punya basis atau basis dukungan yang besar, punya sistem rekrutmen, sistem apa namanya? Jaringan yang juga baik gitu. Ini pada posisi seperti ini kita bisa lihat ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua di Pilpres, dia menggandeng Pak Budiono sebagai wapres. Pak Budiono secara elektabilitas waktu itu bukan orang dengan elektabilitas tinggi, tapi Partai Demokrat sebagai pengusung Pak SBY dan Pak Budiono cukup percaya diri bahwa produknya adalah akan diterima oleh pasar, dan ternyata iya gitu kan, mereka menang buktinya gitu kan, bisa mengalahkan pasangan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Itu product oriented. Ini harus benar-benar kandidat atau partai politik yang sudah mapan, punya sistem organisasi yang baik, punya basis massa dukungan yang baik, punya kader ideologi yang baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sales oriented. Ini adalah bagaimana partai politik atau kandidat ya ini berorientasi pada penjualan. Dia sudah punya produk, punya calon, tapi bagaimana agar calon tersebut, kandidat tersebut di-adjust gitu, bisa sesuai dengan aspirasi publik. Ya, pokoknya Partai Nasdem sudah menentukan bakal calon presiden yang diusungnya, itu Pak Anies Baswedan. Nah, ini kemudian bagaimana partai yang mengusung Pak Anies bisa mengidentifikasi, bisa menyerap aspirasi publik tentang sosok pemimpin yang mereka sukai. Nah, sehingga kemudian tinggal memoles saja si karakter, si kandidat atau partai politik tersebut sesuai dengan harapan dari publik. Jadi tinggal melakukan branding gitu, ya, branding image dari si produk yang ditawarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah model market oriented. Ini orientasinya pada pasar. Jadi ketika pasarnya maunya apa, ya udah, kandidatnya itu yang dimajukan gitu. Partai politik tidak bahkan mungkin tidak memiliki kandidat yang berasal dari kadernya sendiri. Katakanlah tadi Partai Nasdem tidak punya kandidat dari kadernya sendiri, sehingga dia memilih Pak Anies gitu. Kenapa? Karena mungkin dia melihat pasar sangat menyukai Pak Anies. Ini terbukti dengan elektabilitas beliau yang di posisi ya kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 gitu kan, beririsan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar. Itu market oriented. Atau siapa? Partai-partai lain kecil yang PSI sudah menentukan dukungannya pada Pak Ganjar gitu kan. Itu juga karena elektabilitas tadi, data tadi gitu. Ini market oriented yang ini pada kandidat. Pada partai juga sama sebenarnya. Ada product oriented party, ada sales oriented party, ada market oriented party. Jadi kebijakan oriented party, kebijakannya disesuaikan dengan kebutuhan publik gitu, dengan keinginan publik gitu.
Sedangkan pada product oriented party, ya partai cukup percaya diri menawarkan produknya, pasti publik mau, kira-kira gitu. Sedangkan yang sales itu ya pada penjualan, berarti ya memoles apa yang dia punya untuk sesuai dengan atau meningkatkan penjualannya. Oke, baik. Berikutnya segmentasi ini menjadi penting. Bentar, saya minum dulu. Karena pemilih ini heterogen, terbagi dari beberapa segmen kelas, baik secara geografis, demografis, psikografis, behavioral gitu. Ini sangat-sangat beragam, sehingga penting untuk menentukan segmentasi yang mau kita sasar dari kampanye politik kita. Umpamanya Gen Z atau pemilih pemula menjadi sasaran banyak partai politik untuk digarap. Kenapa? Karena secara kuantitas jumlahnya cukup signifikan Gen Z ini, sehingga ini menjadi sasaran dari favorit semua partai politik. Gen Z belum pernah melakukan hak pilihnya rata-rata. Yang mereka sebelumnya tidak punya hak pilih, sehingga relatif masih wilayah yang tak bertuan lah, katakanlah gitu. Sehingga orang berebut untuk melakukan mempengaruhi kelompok tersebut. Nah, dari segmentasi itu kita bisa lihat umpamanya dari psikografinya, apa sih yang disukai oleh Gen Z, apa sih yang dikonsumsi oleh Gen Z, umpamanya K-pop barangkali, atau ya media sosial, medium komunikasinya ini menjadi pilihan juga yang harus menjadi konsideran bagi para kandidat gitu. Kalau mau deketin Gen Z ya berarti kita harus menggunakan media sosial, kemudian teks copywritingnya juga harus disesuaikan dengan gaya Gen Z bicara, foto barangkali foto atau warna yang digunakan dalam poster itu juga harus yang dekat dengan gaya hidup Gen Z tersebut. Itu pentingnya sasaran atau segmentasi. Ini terkait dengan sumber daya ya, efisiensi sumber daya kita kecuali kalau sumber dayanya sangat banyak gitu, tak terbatas, kita bisa menyasar semua kalangan. Tapi kalau rata-rata kan orang memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin mendapatkan hasil yang besar. Yang pertama selain efisiensi tadi, kemudian adalah efektivitas pesan. Setiap generasi, Gen Z, milenial, X, baby boomer, punya karakteristik. Ya, mereka punya karakteristik, punya gaya percakapan yang khas gitu, bahasa slang yang khas yang masing-masing generasi mungkin tidak saling mengerti gitu. Gaya bahasa anak-anak Gen Z umpamanya Wallace gitu kan, itu kan nggak bakal dimengerti oleh generasi baby boomers bahkan gitu, atau generasi X gitu. Begitu pula gaya bahasanya generasi X gitu yang ngeceng kayak gitu juga nggak bakal dipahami oleh generasi Z. Nah, ketika kita memilih satu generasi, satu audiensi segmented yang kita pilih untuk jadi sasaran kampanye kita, ini akan sangat memudahkan dalam membuat pesan, dalam mengemas pesan. Ya, selain tadi soal efisiensi biaya atau sumber daya secara keseluruhan. Oke, pemasaran politik terkait dengan kampanye. Masa kampanye ditentukan biasanya oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu gitu. Ada waktunya, di situ semua orang boleh berkampanye. Meskipun banyak juga yang memulai kampanye terselubung gitu, terutama para kandidat yang saat ini sedang menjadi stakeholder, jadi berada dalam kekuasaan gitu kan. Dia bisa melakukan kampanye gitu sebagai kampanye keberhasilan atas
program-programnya. Itu kan sesuatu yang biasa, yang diperbolehkan. Yang kedua adalah propaganda. Ini juga baik propaganda dalam aspek yang positif maupun juga adalah black propaganda, yang black campaign yang banyak dilakukan di masa-masa kampanye atau masa-masa menjelang pilpres maupun pilkada. Ya, seperti saat ini kita bisa lihat di media sosial gitu kan, udah mulai menyerang-nyerang bakal calon kandidat yang sudah diusung gitu dan sebagainya. Itu biasanya dilakukan oleh para, kalau di media sosial, buzzer yang memang bagian dari mesin politik, dari kampanye politik yang sedang tren di media sosial. Kemudian adalah iklan politik. Iklan politik juga banyak, baik itu dalam bentuk baliho yang dipasang di jalanan maupun iklan politik yang menggunakan media sosial maupun media televisi. Oke, itu pengantar saja sebenarnya tentang komunikasi politik, karena kita bisa melihat lebih jauh nanti pada kesempatan berikutnya terkait dengan teknik dan gaya dari kampanye politik atau political marketing yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Jangan lupa subscribe, terus tonton, dan share. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.